Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Dalam momen doa 10 hari pencurahan Roh Kudus, 10 hari ke depan juga kita akan merenungkan firman Tuhan tentang Roh Kudus, karya-karyanya dan kuasanya yang bekerja di antara kita. Allah Roh Kudus, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan harapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, diam di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan harapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan harapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan harapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Ku rindu selalu dalam hadiratmu. Di momen doa 10 hari pencurahan Roh Kudus ini, kami rindu urapanmu Tuhan, jamahanmu, bersekutu denganmu Allah Roh Kudus,
dan Engkau berkarya di dalam kami, dalam karunia-karunia untuk memperlengkapi kami sebagai tubuh-Mu, sebagai gereja-Mu, menjadi saksi bagi dunia ini. Dalam hadirat-Mu, bersekutu dengan-Mu, memuji menyembah-Mu. Tuhan, teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Biar kami mengawali hari pertama 10 hari doa pencurahan Roh Kudus dengan kerinduan kepada Tuhan. Seperti Daud merindukan Tuhan, selalu ingin ada dalam hadirat-Mu. Kerinduanlah yang membuka berkat Tuhan dicurahkan. Kerinduanlah yang menjadi kunci kami mengalami Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap merenungkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, saya kutip beberapa ayat firman Tuhan yang menunjukkan kerinduan Daud akan pribadi Tuhan. Kerinduan Daud akan hadirat Tuhan. Mazmur 42 ayat 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Mazmur 63 ayat 2. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Mazmur 84 ayat 3. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bapak Ibu, ayat-ayat di atas adalah sebagian contoh dari kerinduan Raja Daud kepada Tuhan yang tertuang melalui Mazmur. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, kerinduan terhadap Tuhan adalah kunci utama membuka berkat-berkat Tuhan dalam persekutuan-persekutuan kita. Bapak Ibu, kerinduan muncul dari hati yang mencintai. Hati yang mencintai akan selalu membuahkan kerinduan. Oleh karena itu, yang perlu dipelihara adalah rasa cinta kita kepada Tuhan. Ketiadaan rasa rindu, hasrat untuk bertemu dengan Tuhan adalah indikasi penurunan rasa cinta kita kepada Tuhan. Dan itulah yang membuat seringkali orang percaya tapi hidupnya hambar. Begitu-begitu saja. Tidak bertumbuh, apalagi berbuah. Nah, bagaimana cara untuk terus menghangatkan cinta kita kepada Tuhan? Seperti cinta mula-mula kita saat awal waktu kita mengenal pertama Tuhan kita dan menerima Tuhan kita begitu menggebu-gebu. Yang pertama Bapak Ibu, yaitu selalu menyediakan waktu untuk bersama Tuhan. Dua orang yang sering menghabiskan waktu bersama akan mengalami keterikatan secara batin. Hal tersebut akan membuat mereka saling merindukan. Kerinduan itulah yang akan membawa mereka untuk selalu ingin bertemu bersama kembali. Hal yang paling ingin dilakukan ketika rindu adalah bertemu, bukan? Dan berada dekat orang atau pribadi yang kita rindukan itu. Hal ini seperti sebuah circle. Dari kebersamaan akan muncul kerinduan untuk bersama. Kerinduan akan membuat kita saling mencari dan bersekutu. Begitu juga sebaliknya dan seterusnya. Hal inilah yang dilakukan Raja Daud. Dia selalu menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Sehingga ketika jauh atau lama tidak dapat bersekutu, dia mengalami kerinduan kepada Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, selain meluangkan waktu, yaitu membangun komunikasi. Membangun komunikasi yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar berbicara seperti biasa, namun berbicara dari hati ke hati. Dua orang yang sudah terbiasa berbicara dari hati ke hati akan selalu merindukan satu dengan yang lain. Demikian juga
kita dengan Tuhan. Luangkan waktu untuk berkomunikasi dalam doa-doa yang intim dengan Tuhan, dari hati ke hati. Coba mengerti isi hatinya Tuhan melalui firman yang kita renungkan, dan sampaikan kerinduan-kerinduan kudus kita kepada Tuhan. Ketika Daud bersekutu dalam doa kepada Tuhan, Daud tidak berdoa dengan asal berdoa, namun Daud berdoa dari hati ke hati. Daud selalu berdoa dengan jujur, mengungkapkan segala isi hatinya kepada Tuhan. Ketika sedih, ia akan berbicara sebagai orang yang dalam keadaan sedih. Ketika dalam sukacita, dia akan meluapkan, membagikan sukacitanya kepada Tuhan dalam syukur. Daud adalah orang yang selalu berbicara dari hati ke hati dengan Tuhan dalam setiap doa-doanya. Mari kita mulai intim berdoa kepada Tuhan. Doa 10 hari pencurahan Roh Kudus adalah waktunya Bapak Ibu jemaat Tuhan meluangkan waktu dan membangun komunikasi yang intim dalam doa, pribadi lepas pribadi, juga secara komunitas. Dan Tuhan akan hadir dan mencurahkan Roh Kudus-Nya, pribadinya yang ketiga, untuk mengurapi kita, memenuhkan kita, dan berkarya dalam kita. Mari gunakan kesempatan ini untuk kita menjadi dekat dengan Tuhan dan dipenuhkan oleh Roh-Nya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur di hari yang pertama momen doa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Engkau menggugah hati kami dengan pertanyaan, seberapa rindukah diri kami kepadamu Tuhan. Sebab kerinduanlah yang menjadi kunci berkat-berkat dicurahkan dalam persekutuan-persekutuan kami. Hamba-Mu berdoa pagi hari ini Engkau taruh kerinduan dalam hati setiap umat-Mu, sehingga mereka haus, rindu untuk bertemu dengan Engkau Tuhan, secara pribadi, lepas pribadi, dan Engkau berkarya. Juga secara komunitas dalam doa 10 hari pencurahan Roh Kudus nanti malam. Dan Engkau melawat umat-Mu dalam firman dan roh. Roh Kudus dicurahkan, memenuhkan setiap kami dan berkarya dalam buah-buah roh, karunia-karunia rohani, limpah di tengah umat-Mu. Kami rindu akan lawatan. Nyatakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap umat Tuhan, berkati kehidupannya, berkati keluarga-keluarga, supaya kami dapat menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu. Dan satukan kami sebentar malam bersekutu dalam doa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan melayani, Bapak Kuncoro, dan juga WL Saudara Saka, bersama tim musik yang ada. Kami memuji menyembah Tuhan, masuk hadirat-Mu, merenungkan firman-Mu, diurapi Roh Kudus, menerima karunia-karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkaryalah ya Roh Kudus, kami siap. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa kita Bapak Ibu, selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Sampai ketemu nanti sore dalam doa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Shalom.